Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, pagi hari ini Pak Eko akan mengajar tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh. Subtema, orang jujur disayang Allah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang jujur. Jujur artinya adalah lurus hati, tidak curang, tulus atau ikhlas. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hati, berkata benar, tidak berbohong dan tidak curang. Jadi, ketika kita melakukan kejujuran, maka kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 19. Adapun hikmah berperilaku jujur, yang pertama adalah hati menjadi tenang dan tentram. Ketika kita melakukan kejujuran, maka hati kita menjadi tenang, tentram, karena tidak ada hati kita merasa membohongi orang lain. Kemudian yang kedua, mendapat kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Jadi ketika kita melakukan jujur atau kejujuran, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita melakukan kejujuran, maka kita akan selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, ketika kita melakukan kejujuran, maka kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada umat manusia, yaitu sebagai suri tauladan yang Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kejujuran kepada umat Islam saat berdagang. Ketika membawa barang dagangan milik Khadijah, istrinya, berapapun untung yang didapat selalu beliau serahkan semua kepada Siti Khadijah, istrinya. Beliau juga selalu berkata jujur kepada para pembelinya. Barang yang baik, beliau katakan baik. Begitu juga barang yang mutunya jelek, beliau katakan jelek. Sehingga tidak ada pembeli yang merasa kecewa. Dengan adanya sifat jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hal itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak mencontek. Jadi anak-anak tidak mencontek ketika ulangan, itu termasuk adalah meneladani sifat kejujuran dari Rasul. Kemudian yang kedua adalah berkata apa adanya kepada orang tua. Jadi ketika kita diperintah atau ketika kita ditanya oleh orang tua, maka katakanlah sejujurnya, jangan membohongi orang tua apapun itu. Kemudian yang ketiga, jika diperintah orang tua, usahakan selalu berkata jujur. Misalkan anak-anak diperintah untuk membeli gula oleh ibu, diberikan uang 100.000,
maka harganya jika 20.000 maka kembalikanlah sesuai dengan harga yang ada di toko atau warung tersebut. Jangan membohongi orang tua dengan harga lebih mahal dan mengambil keuntungan dari uang yang diberikan untuk membeli benda tadi. Kemudian selanjutnya adalah tidak curang dalam permainan. Ketika bermain dengan teman-teman, ketika melakukan permainan dalam lomba apapun, anak-anak tidak boleh curang, sehingga kejujuran tetap dikedepankan. Selanjutnya, anak yang jujur dalam bermain akan memiliki banyak teman dan sahabat. Kenapa? Karena ketika melakukan jujur, maka teman atau sahabat kita, teman kita sangat senang kepada kita karena kita berlaku jujur. Mereka tidak merasa dibohongi. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak jujur, maka kita akan dijauhi teman, bahkan kita tidak akan memiliki sahabat sama sekali karena mereka tidak mau dibohongi. Selanjutnya, yang bisa kita teladani dari Rasulullah adalah tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban. Dalam sekolahan tentunya anak-anak ketika di kelas ada yang menjabat sebagai ketua kelas, bendahara kelas, dan lain sebagainya. Hal itu tidak boleh disalahgunakan. Misalkan seorang bendahara ketika membawa uang kas, maka dia berbohong bahwa uangnya habis padahal masih ada, tetapi uang tersebut digunakan untuk jajan, maka itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah sifat yang tidak jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melakukan korupsi. Jadi tidak melakukan korupsi. Jadi tadi sudah dijelaskan ketika di kelas maka tidak boleh mengambil keuntungan, misalnya adalah menjadi bendahara kelas tadi ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah evaluasi. Nanti anak-anak bisa klik link di LKPD ini, Google Form, nanti akan Pak Eko sertakan di deskripsi. Nanti Pak Eko akan upload juga di YouTube. Jadi anak-anak nanti bisa melihat tayangan berkali-kali ya, dan ini nanti dikerjakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah dijelaskan materi, yuk pilih gambar di bawah ini untuk mewakili perasaan kamu sekarang. Apakah anak-anak setelah melaksanakan kegiatan ini atau sudah diterangkan materi ini, apakah anak-anak menjadi khawatir, bingung, atau bosan, atau senang? Kalau anak-anak khawatir berarti anak-anak pernah melakukan ketidakjujuran, sehingga anak-anak harus merubah sifat, yaitu dengan cara jujur dalam kehidupan sehari seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga menjadi senang, tidak khawatir, dan juga tidak bingung, dan juga tidak bosan. Nah, sehingga kejujuran ini nanti akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang Pak Eko paparkan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.